Terima kasih kepada calon kepala desa yang sudah menyampaikan visi dan misi tentang calon kepala desa di kecamatan di desa Sabukan. Saya ucapkan terima kasih ya atas penyampaiannya. Ya. Yang pasti saya ulang kembali sebelum saya lempar kepada penulis bahwa kami sudah mengundang semua calon kepala desa. Itu tadi penyampaian visi dan misi kepada penulis ke-1, Dr. Hidayatur Rahman, kami persilahkan. Oke, terima kasih saudara moderator dan terima kasih kepada calon kepala desa yang hadir pada malam hari ini menyampaikan visi misinya, dan terima kasih kepada masyarakat Kepulauan Sapakan yang hadir pada malam hari ini. Menarik memang membaca visi misi calon kepala desa, kalau tidak salah nomor urut 1 ya, Tahir Afandi, bahwa visi misinya akan membawa Sumeneb Sapakan menjadi Sapakan yang aman yang sudah dijabarkan tadi. Saya masuk saja kepada pertanyaan pertama saya. Kalau diizinkan saya memiliki 3 pertanyaan. Biar agak sistematis, saya tuntaskan saja setelah jawaban pertama dari pertanyaan saya nanti saudara moderator ya, sebelum beralih ke panelis kedua. Saya sudah menerima penjabaran visi misi itu dan sangat banyak, tetapi saudara calon kepala desa menyampaikannya dalam pemaparan yang singkat pada malam hari ini. Soal aman tadi itu, yang pertama saya tanyakan adalah pendekatan apa yang akan saudara gunakan kalau saudara terpilih menjadi kepala desa di dalam mewujudkan atau mengejawantahkan visi misi saudara itu. Kalau tadi mungkin saudara memberi contoh bagaimana kepala desa yang dulu sukses membangun Sapakan dan membuat Sapakan aman itu seperti yang mungkin dirasakan oleh masyarakat, eranya berbeda dengan era sekarang. Era sekarang adalah era keterbukaan, di mana masyarakat sudah semakin kritis, begitu pula pembagian tugas dan wewenang kepala desa dan aparat kepolisian dan bidang-bidang lain itu sekarang sudah mulai terspesialisasi gitu. Jadi ada perbedaan barangkali pendekatan yang menurut saya di era demokrasi. Nah, yang saya tanyakan tadi pertama, pendekatan apa kira-kira yang akan saudara lakukan di dalam menerapkan visi misi saudara terkait dengan aman ini jika saudara terpilih? Itu moderator dan calon kepala desa. Terima kasih. Oke, siap. Bisa jelas diterima ya Pak calon kepala desa, Bapak Tahir? Jelas diterima ya, jelas. Ya? Oke, bisa langsung ditanggapi Pak. Dipersilakan. Ya. Yang kami temui di lapangan, generasi yang bersinggungan dengan hal-hal yang dilarang seperti komik dan narkoba, itu walaupun masih ada yang sekolah, tapi rata-rata dari mereka itu sudah putus sekolah atau tidak memiliki aktivitas sehari-hari. Nah, jadi pendekatan kita adalah pendekatan yang sangat persuasif, ya, pendekatan dari hati ke hati, karena kita yakin kalau hati sudah tersentuh, insya Allah seluruh anggota tubuh akan mengikuti. Jadi pendekatan yang kita akan lakukan, ya tentu kita akan ajak baik-baik, ya, kita berikan kegiatan yang positif, ya, baik itu mungkin olahraga atau kegiatan home industri, ya, dan lain sebagainya yang positif. Kemudian pelan-pelan kita sambungkan lagi generasi kita ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah, ya, tersambung lagi dengan pilar-pilar agama kita, ya. Dari situ kami yakin, ya, karena saya pernah punya pengalaman. Jadi sekitar setahun yang lalu
ada 13 anak yang berdasarkan pengakuan masyarakat ditangkap oleh Polsek, ya. Dan rencananya 13 anak ini akan dikirim ke Sumeneb, artinya akan diproses secara hukum. Kemudian ada dari orang tua, salah satu anak itu datang ke rumah, ya, dia mengadu, menceritakan sambil menangis bahwa anaknya itu baru saja keluar, ya, keluar dari penjara, kemudian beberapa minggu ketangkap lagi dari 13 anak ini. Kemudian beliau sambil menangis menceritakan, kalau ini sampai ke bawah lagi, apa yang mau saya jual? Nah, berangkat dari keprihatinan itu, saya menghadap Kapolsek. Saya bicarakan, Pak, ini kan pelanggaran, kalau diproses pun bukan kita, saya bilang, kita menyepelekan, karena ini sudah sering berulang, kalaupun adalah 3 bulan. Mungkin kami ingin pembinaan ya dalam bentuk yang lain. Saya minta ke Kapolsek 13 anak ini untuk saya bina di Masjid As-Sakinah. Kemudian setelah komentar tentang Tomek. 1-2 hari menunggu, datanglah undangan dari Polsek bahwa beliau menyetujui, kemudian beliau memberikan surat kuasa pembinaan kepada saya selama sebulan. Nah, kemudian kita binalah 13 anak ini di masjid. Sholat berjamaah 5 waktu seluruhnya, ada absennya. Dan pendekatan seperti inilah, ya, yang kemudian setelah kita selesai bina, mereka bercerita di luar, pendekatan seperti inilah yang mereka dambakan selama ini. Hadirnya pemimpin, ya, yang bisa melindungi mereka, ya, dalam tanda kutip dari kerancuan hukum, ya, dari jual beli hukum yang selama ini telah kita sama-sama tahu. Ya. Jadi mereka sangat merindukan pemimpin, ya, yang bisa melindungi mereka, yang kemudian bisa membina mereka. Ya. Jadi saya punya pengalaman, ya, dan jalan inilah yang akan saya tempuh mendekati generasi kita. Karena seperti yang mereka katakan, cara-cara seperti inilah yang mereka rindukan, ya, ketika mereka tergelincir dan kemudian akan diproses, ada pemimpin, ya, yang maju ke depan, melindungi mereka, kemudian membina mereka. Nah, bukan sekedar pembinaan fisik, tapi lebih utama adalah pembinaan rohani. Jadi sekali lagi kepada para panelis, saya punya pengalaman, ya, 1 tahun sebelumnya, dan insya Allah itulah cara yang terbaik, ya, untuk membina generasi kita. Demikian. Ya, terima kasih atas penyampaiannya. Saya lanjutkan ya, ya, silakan dilanjut. Kira-kira menurut saudara, kalau saudara melaksanakan itu, tantangan apa yang akan saudara temukan? Ya, tentu tidak akan mudah kita akan melaksanakan di lapangan. Tentu akan ada anak-anak juga yang tidak akan mudah untuk kita bina, untuk kita kumpulkan. Tapi dengan seluruh kekuatan yang ada, ya, kalau kita bersama-sama, RT-nya aktif, dusunnya aktif, ya, kita juga akan bersama-sama akan ada MOU dengan Polsek, ya, untuk membina masyarakat. Insya Allah, saya sangat yakin kalau tantangan pasti ada, ya, tapi pelan-pelan generasi kita akan mengerti, ya, akan memahami bahwa program ini, apa yang kita lakukan adalah untuk masa depan mereka, ya, untuk agar terhentinya, ya, satu jaringan yang selama ini
kami rasakan nih, ada orang-orang, ada usaha yang ingin sekali merusak generasi kita dengan memasukkan berbagai hal-hal yang dilarang, seperti khususnya narkoba. Tentu ya kami rasa ini memang tidak mudah, tapi dengan usaha yang gigih, ya kita yakin generasi kita tentu juga tidak akan sekaligus, ya pelan tapi pasti, insya Allah kami optimis, ya generasi kita akan bisa menerima program kami dan kemudian bersama-sama membangun Safeken yang kami cintai ini. Ya, demikian. Terakhir, moderator. Boleh? Oke, siap. Lanjut. Terakhir ya. Jadi pendekatan saudara, kalau saya istilahkan pendekatan humanistik ya, lebih ke pendekatan kemanusiaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana saudara melihat posisi peraturan desa atau perdes, apakah itu juga akan saudara jadikan instrumen di dalam mewujudkan visi misi saudara, terutama di poin aman itu, dan bagaimana saudara memposisikan para tokoh-tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di dalam program yang akan saudara wujudkan jika saudara terpilih. Itu saja. Ya, untuk memayungi sebuah program atau ada SOV-nya, tentu kami akan membuat perdes. Untuk membuat perdes, untuk kemudian perdes ini juga akan kami sosialisasikan terutama kepada kepolisian, ya, bahwa dalam hal-hal tertentu bila terjadi di pelanggaran di masyarakat, ya, dalam hal-hal tertentu penanganannya ditangani oleh desa, kecuali sudah memasuki kriminal berat, ya, kita tidak bisa masuk lagi ke wilayah itu. Jadi pada hal-hal tertentu kita akan mengadakan MOU dengan Polsek, bahwa bila terjadi pelanggaran di masyarakat seperti miras atau ada yang ngomik, itu kita akan meminta, itu akan kita tuangkan di perdes bahwa pembinaannya akan dilakukan oleh desa. Kemudian dengan para tokoh-tokoh ormas dari Nahdliyin, Persis dan Muhammadiyah, dialog dan komunikasi sudah berjalan lama. Bahkan dari mereka lah juga sangat mengharap saya bisa maju di Pilkades Safeken ini. Begitu juga dengan tokoh-tokoh pendidikan, kita seluruhnya akan mengundang mereka, melibatkan penuh mereka untuk kemudian kita buatkan, ya, dalam bentuk perdes. Apa yang terbaik untuk Safeken ke depan. Jadi seluruh ormas, seluruh tokoh-tokoh pendidikan, juga tokoh-tokoh ibu, ya, kesehatan dan lain sebagainya, itu akan kita libatkan penuh dalam pembuatan perdes itu nanti. Jadi diharapkan bisa diterima oleh seluruh masyarakat, karena dari perwakilan masyarakat terlibat sepenuhnya. Ya, demikian. Ya, terima kasih juga kepada penulis pertama tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Artinya sudah dijawab oleh calon kepala desa. Terus saya akan beralih kepada penulis yang kedua, kepada Dr. Sudarman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sampaikan kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Kemudian terima kasih kepada
Himpas yang sudah mengangkatkan kegiatan ini, dan seterusnya saya hormati Dr. Hidayatul Rahman dan calon kepala desa Sapeken serta seluruh saudara-saudari yang hadir di ruangan Zoom ini yang berbahagia. Memang menarik apa yang disampaikan oleh calon kepala desa kita, namun akan lebih menarik kalau apa yang disampaikan itu disusun secara sistematis, bagaimana membuat visi, misi, dan program unggulan. Jadi tidak hanya sekedar singkatan, dan singkatan itu diterjemahkan. Kalau saya membaca singkatan-singkatan, misalnya aman, ibadah, saya teringat ketika sekolah di pondok pesantren dulu itu. Misalnya kita sukanya nama kita namanya siapa, Sudarman misalnya, itu su apa, u apa gitu. Jadi apakah masyarakat kita masih suka yang seperti itu, singkatan, atau memang ini memang apakah branding yang akan dibangun? Namun saya ingin mendalami singkatan tersebut menjadi beberapa, oke lah kalau mau dikatakan sebagai program unggulan di berbagai sektor. Misalnya kalau kita lihat Sapeken, maka harus ada program-program unggulan di bidang SDM. SDM itu berarti ada pendidikan, ada moralitas, ada religiusitas, ada dan seterusnya. Kemudian ada program yang dalam sektor kebudayaan misalnya. Ada sektor ketertiban, ada sektor pengolahan pemerintahan dan seterusnya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah bisa saudara calon kepala desa ini untuk memberikan meyakinkan kita ini apa sih program unggulannya di bidang sumber daya manusia. Moralitas tadi kan sebenarnya ujungnya adalah sumber daya manusia kita yang rendah sebenarnya. Coba kita rata-rata misalnya di Sapeken itu berapa persen yang S1-nya, berapa persen yang SMA-nya, berapa persen yang SD-nya, dan seterusnya. Nah, saya ingin mengelaborasi itu, apakah saudara calon kepala desa bisa menguraikan kepada kita tentang apa program di sektor SDM, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, Pak calon kepala desa. Oke, mungkin jelas Pak ya, Pak calon kepala desa jelas ya, bisa diterima langsung pertanyaannya. Ya, saya ulangi, yang pertama tadi SDM ya. Ya. SDM. Yang kedua SDM itu utamanya tentang kesetaraan pendidikan yang sudah ada seperti S1 dan sebagainya. Juga kesejahteraan sosial ataupun ya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ya. Dipersilahkan Pak untuk dijawab. Ya, untuk SDM tentu ini menjadi buku besar PR bangsa kita sebenarnya. Ini SDM ini di mana-mana kita temui secara umum. SDM negeri kita Indonesia memang masih jauh dari apa yang diharapkan. Tentunya dengan kami yang di desa, dengan keterbatasan anggaran terutama, tapi itu tidak akan menjadi alasan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana ke depannya ya SDM Sapeken yang
punya minat kuat dalam hal pendidikan, akan kita support sebesar-besarnya. Kita akan menjalin hubungan dengan berbagai perguruan tinggi, mungkin juga kepada para dermawan-dermawan kita, bagaimana ke depannya kita memiliki SDM yang unggul. Ya, kita ingin kita memiliki doktor-doktor seperti Dr. Pak Hidayat Rahman ini, yang alhamdulillah sudah berhasil mencapai doktoralnya. Jadi ke depan beliau ini adalah inspirasi, dan juga Pak Sudarman. Ya, jadi beliau berdua ini adalah inspirasi kami untuk mengembangkan SDM kita. Bagaimana ke depannya SDM kita ini unggul di berbagai bidang. Untuk kesejahteraan, tentu kami juga akan berusaha. Kami sudah punya, sebenarnya untuk ibu-ibu atau emak-emak, kita sudah punya tim. Kita akan mencari atau kita akan membuat hubungan ke berbagai daerah untuk ya semacam mencari order-order yang bersifat home industry yang bisa dilaksanakan oleh ibu rumah tangga, juga oleh anak-anak muda kita yang sudah kita jabarkan tadi, yang menjadi sasaran narkoba itu. Mereka itu rata-rata tidak punya aktivitas. Jadi dengan ketersediaan program-program home industry ini, diharapkan mereka padat kegiatannya dan tak terpikirkan lagi untuk hal-hal yang negatif. Kemudian untuk kesehatan, ini juga sudah kita siapkan. Jadi bila kami ditakdirkan, jadi kita sudah punya program, yaitu jangan sampai RT setempat itu tidak tahu ada warganya yang sakit. Jadi kita nanti insya Allah ke masyarakat itu, masyarakat kalau ada di keluarganya yang sakit itu tinggal melapor ke RT, dan selanjutnya desa yang akan menangani. Artinya yang akan membawa ke puskesmas dan selanjutnya. Jadi begitulah untuk kesehatan. Jadi kita insya Allah bila ditakdirkan untuk RT dusun itu jangan sampai tidak tahu kalau ada warganya yang sakit, ya, atau kelaparan, ya. Kalau sampai ini terjadi, kita sudah sepakat ini RT-nya ini tidak aktif, tidak becus, ya. Kalau sampai ada di warganya yang sakit atau kelaparan.